Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Edumain Academy. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah dengan izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesempatan tentunya, nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama terus untuk meningkatkan kualitas diri kita lewat talabul ilmi. Yang insya Allah salah satunya adalah di webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini menjadi diskusi yang dapat meningkatkan kualitas diri kita, diskusi yang dapat menjadi wasilah turunnya keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Allah. Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua dan juga pemateri yang saya hormati dan kita hormati, dan kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu para peserta webinar, kami ucapkan selamat bergabung. Kami ucapkan juga terima kasih atas keluangan dan kesediaan waktu Bapak Ibu semua untuk bisa hadir di webinar malam hari ini. Semoga berkumpulnya kita di webinar ini menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus membersamai kita dalam diskusi selanjutnya. Amin ya Allah. Alamin. Bapak Ibu semua, untuk keberkahan kita pada webinar malam hari ini, marilah kita buka acara kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, untuk kurikulum vitae dan profil dari Ustaz Agus, insya Allah ya, tadi beliau adalah sebagai direktur di Al-Wildan Boarding School 2 Bekasi, dan beliau juga sebagai direktur R&D di Al-Wildan Islamic School, dan beliau juga seorang mahasiswa juga ya Ustaz ya, mahasiswa, dan insya Allah sedang proses penyelesaian disertasinya ya. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun Bapak Ibu berada, dan narasumber yang kami hormati, untuk selanjutnya waktu dan kesempatan saya serahkan kepada narasumber. Silakan Ustaz. Nah, hatur nuhun Ustadz Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'dah. Kang, suara saya terdengar jelas, Kang? Insya Allah Ustaz, sudah jelas, sudah jelas. Siap. Jelas. Ya, siap. Syukron Ustazah semua. Pada malam hari ini, di hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, Mbak Daisha tepatnya, kita berkumpul kembali dalam majelis ilmu, majelis komunikasi, bagaimana kita memahamkan persepsi terkait dengan keberhasilan sebuah proses pendidikan ya, yang ada di lingkungan sekolah kita masing-masing nantinya dalam pendekatan
kesekolahan di masing-masing eh, satuan pendidikan, kita akan melihat perspektif bagaimana membangun integritas dalam sebuah satuan pendidikan, terutama dalam spotlight peran guru dan juga peran kepala sekolah. Tidak mengesampingkan di sini ada para founding father dari pembentuk sekolah yaitu unsur yayasan, karena nampaknya nanti juga akan ada banyak sumbangsih ya teman-teman daripada pembentuk yayasan ini ya, baik dari unsur pembina maupun rekan-rekan gitu ya yang menjalani organisasinya, dan juga tak kalah penting juga bagaimana judul ini juga nanti akan berhubungan erat dengan proses pendidikan karakter yang ada di sekolah kita, sudah sampai sejauh mana poinnya gitu. Kita akan coba kupas nantinya. Tapi sebelum coba ke slide berikutnya dalam judul yang kita akan coba diskusikan, saya perlu me- mengenalkan gitu ya. Saya perlu juga untuk menceritakan bagaimana pertemuan daripada, kalau tidak salah beberapa bulan lalu ya, antara para unsur kedinasan baik dari dari Kementerian Pendidikan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten Kota, sampai ke unsur pengawas begitu ya, baik dari TK hingga SMA. Lalu juga ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, wabil khusus Kepala Sekolah Penggerak yang diundang oleh Mas Menteri kita beberapa bulan lalu dalam simposium itu, kalau tidak salah di acara Hotel Green Shahid ya, beberapa hari. Di antaranya beliau mengisi sebuah simposium. Ini menarik karena statement beliau ini ada hubungannya dengan poin ini ya, yaitu bahwasanya Mas Menteri itu mengatakan hasil penelitian keberhasilan dunia pendidikan itu dalam 100 poin teratas atau peringkat 100 teratas faktor suksesnya seseorang gitu ya. Ini skup penelitian di wilayah Amerika dan sekitarnya. Tapi bukan dalam artian Amerikanya yang kita diskreditkan, tidak. Tapi kita akan coba lihat ya, ini analoginya dengan proses pendidikan yang ada di Indonesia tentunya. 100 faktor kunci sukses seseorang dalam kehidupan gitu ya. Nah, itu ada 100 poin teratas. Beliau mengatakan bahwasanya faktor IQ, terus lulusan sekolah favorit, lalu apa lagi? Prestasi, IPK, ranking dan sebagainya itu bukan dari pembentuk utama atau mungkin 10 besar, tidak, bahkan 20 besar. Gitu ya, ustadz-ustadzah semua. Jadi bisa kita katakan faktor IQ mungkin peringkat ke-21, tutur beliau. Faktor sekolah favorit atau lulusan favorit kita gitu dari kampus manapun itu peringkat 23. 23 ya. Ini peringkat 2 semua. Lalu prestasi, IPK, ranking gitu ya, itu peringkat 30. Subhanallah. Jadi yang selama ini kita gadang-gadang gitu ya, yang selama ini kita coba targetkan gitu, kualitas proses pendidikan yang ada di satuan unit yang saya usung gitu ya, yang Ustadz usung, ketika memang mengedepankan IQ, mengedepankan menjadi apa namanya, tujuan sekolah favorit gitu ya, ataupun mengarah kepada prestasi dan sebagainya gitu ya. Ini belum tentu menjamin gitu ya. Ya terlepas daripada takdirnya masing-masing gitu ya. Cuma saya perlu men-spotlight bahwasanya memang ternyata yang 20 besar yang ada ke dalam polling kunci suksesnya ini itu terdiri dari 1 sampai 20, itu berkisar sebuah karakter gitu ya. Poin itu poin karakter. Sehingga kalau kita coba lihat ya dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, kita nanti satu sisi kita akan coba kupas mungkin ya. Mungkin di temuan sebelumnya
teman-teman Edomain sudah coba menggali ya dari beberapa narasumber terkait dengan Merdeka Belajar ini. Cuma yang saya akan coba lihat bahwasanya memang Mas Menteri ini sangat masif mengadakan sebuah penyuluhan, pelatihan bagaimana coba mendekatkan para pendidik ini gitu ya, mendekati dan juga mengarahkan untuk mendapat kompetensi abad 21 ini. Yaitu dari segi apa saja? Dari segi literasinya dinaikkan, dari segi kompetensinya dinaikkan, dari segi PPK-nya gitu dinaikkan. PPK itu apa? Penguatan pendidikan karakter. Nah, ini PPK. Mungkin nanti akan coba kita lihat PPK karakter ini apa hubungannya dengan integrasi. Baik, penguatan pendidikan karakter ini adalah sebuah poros pendidikan menurut saya. Jadi bisa kita katakan ini yang langkah sebuah poin fundamental PPK ini. Dari mulai kejujuran ini poin satu, kedisiplinan poin dua, bekerja sama, kerja keras, kecintaan, kepemimpinan, kepribadian, hidup teratur dan sebagainya. Jadi 20 poin pertama kunci sukses seseorang itu di poin tersebut gitu ya. Jadi pembentukan karakter itu memang benar-benar menjadi salah satu faktor gitu ya. Bahkan 20 teratas itu di poin tersebut. Jadi jangan kaget ketika anak-anak yang bisa menyeimbangkan baik dari segi kemampuan emosional, intelijensianya gitu ya, bahkan spiritualnya ada di tengah-tengah tersebut, justru mereka yang terkadang lebih muncul ya, lebih muncul di tataran masyarakat pada waktunya dewasa nanti gitu ya. Mungkin dibanding mereka yang berlebih dari segi IQ, tetapi dalam hal emosional, dalam hal spiritualnya ini tidak dominan gitu ya. Jadi memang yang stabil di tiga kuadran tersebut. Nah, maka dari itu gitu ya, dari segi karakter ini kita ada lihat 4 segmen. Ini ada hubungan sama integritas. Ada religi, sudah pasti dalam karakter. Ada integritas. Nah, ini yang kita akan bahas sebentar lagi. Ada segi kemandirian dan segi gotong royong dalam pendidikan karakter ini. Maka dari itu, kita akan menukil satu poin saja dulu di PPK ini, yaitu bagaimana integritas itu kita bangun sistemnya dalam sebuah pendidikan. Dan integritas tersebut juga tidak banyak yang kita kenalkan. Mungkin hanya sebatas kedisiplinan, begitu ya, plagiarisme, etika moral, dan sebagainya. Nanti kita akan coba pelan-pelan untuk membahas. Tapi dalam tataran support, yaitu guru dan juga kepala sekolah. Baik, kita akan coba lihat perlahan terkait dengan definisi integritas itu sendiri. Bagaimana integritas itu menjadi sebuah nilai yang sangat fundamental dalam kehidupan pribadi seseorang, pribadi antara dia dan dirinya gitu ya. Kontrak dia dan dirinya yaitu sebuah komitmen profesional antara dia dan ranah pekerjaannya, skillnya gitu ya. Dan dia dengan interaksi sosialnya, berarti dengan lingkup keluarga, lingkungan kerja dan masyarakat pada umumnya. Ini mencerminkan keutuhan dan konsistensi karakter yang merupakan dasar dari kepercayaan dan rasa hormat. Jadi jelaslah sudah bahwa integritas itu pembentuk nilai yang sangat fundamental dari seluruh aspek kehidupan, baik dari kehidupannya pribadi, profesional maupun interaksi sosialnya. Jadi kita bisa 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 lihat ya dalam hal ini. Lalu pentingnya integritas dalam pendidikan bukan hanya menjadi aspek moral saja gitu ya. Jadi bisa kita katakan teman-teman fakta integritas itu sebatas hanya untuk kejujuran, hanya untuk budi pekerti tidak gitu ya. Tapi untuk seluruh sendi kehidupan. Begitupun pendidikan. Makanya dalam hal pendidikan yang berfokus pada integritas, kita juga membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi bertanggung jawab dan bermoral. Nanti kita akan coba kupas tuntas bagaimana plagiarisme akhirnya berdampak berkelanjutan ya kepada karakter penurunan kualitas karakter pribadi gitu ya. Jadi nanti kita akan coba perlahan melihat case-case yang ada di lapangan. Baik, banyak poin terkait dengan integritas ini.
Tapi mungkin dalam ranahan pendidikan kita akan coba lihat 5 poin. Sebetulnya ada mungkin 12 sampai 17 poin integritas, tapi kita akan coba lihat apa namanya dalam dimensi 5 poin tersebut. Kejujuran dan kecocokan. Integritas juga kita bisa sering artikan sebagai kejujuran dan kecocokan antara perkataan dan perbuatan seseorang. Yang disebutkan proses poin jujur ya. Kataan dan perbuatan itu sinkron begitu ya. Seorang yang bermoral dan memiliki integritas tinggi akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Jadi clear ya, bagaimana sinkronisasi apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat itu jelas. Begitupun bernilai sebuah nilai unsur ataupun moral gitu ya. Berperilaku sesuai nilai yang mereka anut. Kalau kata hati mereka salah, mereka tidak akan kerjakan. Tapi kalau kata hati mereka benar, mereka akan kerjakan. Itulah disebut sebuah kejujuran dan kecocokan. Jadi kalau misalkan dalam benak hati seseorang ini berkata tidak, tapi bahasa tubuhnya melakukan, ya itu bisa disebut ketidakjujuran gitu ya. Clear jelas. Misalkan seseorang melakukan sebuah cheating gitu ya. Maksud hatinya itu berkata tidak, tetapi tangan gitu ya. Dia tangannya itu berkata iya, anggota tubuhnya itu melakukan iya. Jadi ada ketidaksinkronan, ketidakcocokan itu adalah ketidakjujuran. Nah, hal-hal yang tersebut jadi kan bisa kita katakan hati itu tidak bisa dibohongi. Kolbu itu tidak bisa dibohongi ya. Jadi apa namanya? Derajat seseorang itu memang ditentukan atau bahasa itu ditentukan kepada kolbunya seseorang. Jadi bisa kita lihat kalau memang nanti plagiarisme ini, ketika anak tersebut mengatakan tidak boleh mencontek karena itu termasuk perbuatan berbohong, tetapi tangannya, matanya, telinganya ini melakukan upaya untuk melakukan sebuah pemberontakan dalam tubuhnya itu kan ketidakjujuran gitu ya. Baik, poin kedua, keutuhan dan konsistensi. Integritas juga diartikan sebagai keutuhan pribadi, konsistensi dalam menjalani nilai-nilai moral etika, baik dalam situasi sulit maupun dalam keadaan lebih mudah. Jadi bisa kita katakan eh, nilai-nilai moral dan etika ini menerjang gitu ya dari segala situasi. Baik sekolah misalkan sedang dalam kondisi sedang berkembang, sekolah dalam kondisi sedang maju, ataupun secara pribadi begitu ya. Seseorang tersebut berada dalam sebuah tekanan ketika nilai moral dan etika itu dikedepankan, saya pikir nothing tulus saja gitu ya. Tetap pada konsistensinya bahwa seseorang ini memiliki sebuah integritas gitu ya dan membentuk sebuah karakter. Baik, sesuai dengan prinsip-prinsip moral, jadi ini lebih penekanan kepada tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang berikutnya adalah tanggung jawab dan akuntabilitas. Integrasi dapat dilihat sebagai kemampuan mempertanggungjawabkan tindakan keputusan serta siap mengakui memperbaiki kesalahan bila diperlukan. Jadi bisa dikatakan ketika siswa, ketika guru, ketika kepala sekolah, ketika mungkin yayasan sudah memiliki nilai integritas di sebuah lembaganya gitu ya, melakukan satu dua hal yang memang di luar daripada koridor gitu ya, daripada peraturan dan melanggar secara secara tanggung jawab, secara etika, dia pasti akan mengakui kesalahannya, memperbaiki gitu ya, mengakui kesalahannya dan memperbaiki. Itulah salah satu memang poin potensi apa ya, orang tersebut sudah memiliki integritas yang tinggi gitu. Jadi ini salah satu ciri-cirinya nantinya. Baik, yang kelima, kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum. Integritas juga mencakup ketaatan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ada norma-norma, ada peraturan kalau dalam sekolah, peraturan kesiswaan untuk siswa, ada peraturan kepegawaian untuk guru gitu ya, untuk pegawai yang mana kita akan junjung tinggi. Jadi pastinya peraturan-peraturan tersebut dibuat selentur mungkin, dibuat me, menerjemahkan keadaan yang ada saat ini. Baik, ini dimensi integritas yang perlu kita pahami. Jadi integritas itu bukan hanya dari segi etika moral, tapi banyak hal yang akan kita coba bedah. Baik, lagi-lagi
breakdown dari pentingnya integrasi dalam dunia pendidikan, 5 poin juga pasti pembentuk karakter, pembelajaran etika moral, mengatasi plagiat kecurangan, mempersiapan untuk masyarakat dan karir, dan mengajarkan tanggung jawab. Kalau karakter sudah pasti, pastinya begitu ya. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, istiqomah gitu ya. Sampai apa namanya nanti banyak hal yang diberikan dalam pengetahuan-pengetahuan akademis tentunya. Lalu etika moral juga jelas. Nah, ini saya akan coba perdalam terkait dengan mengatasi plagiat dan kecurangan. Bukan hanya dalam dunia sekolah gitu ya, atau dari tingkat unit SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sekalipun gitu ya. S1, S2, S3. Kami masih menemukan begitu ya di dalam dunia akademisi di perguruan tinggi. Teman-teman yang sedang mengerjakan sebuah tugas akhir baik itu skripsi, disertasi begitu ya, tesis gitu. Ini banyak sekali yang masih mungkin menukil perkataan gitu ya, yang lebih daripada koridor sehingga masuk kepada plagiat dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah ada alat untuk mengukur itu, di mana derajat apa ya, kewajaran dan sebagainya ini akan terlihat. Tapi tentunya kita tidak membahas lebih dalam bagaimana plagiarisme yang ada di perguruan tinggi. Tapi kita akan coba lihat bagaimana plagiat ini dan kecurangan ini eh, ujung-ujungnya ini akan mempengaruhi karakter siswa. Jadi kita bicara pada tataran koridor sekolah. Bisa kita katakan siswa-siswa yang acap kali gitu ya melakukan sebuah plagiarisme ini cenderung apa ya, cenderung berlaku curang pastinya. Jadi plagiat dan curang ini pastinya ini saling berkaitan. Tidak bersusah payah, tidak berusaha untuk bekerja keras gitu. Apalagi yang paling fatalnya adalah tidak percaya diri akan kemampuan dirinya sendiri gitu ya. Makanya kalau sekolah-sekolah yang sudah mengedepankan apa namanya integritas ini, mereka sangat menghargai apa orisinalitas hasil pengerjaan daripada siswa-siswanya gitu ya. Bukan hanya sisi kuantitatif, tapi juga kualitatif. Bagaimana proyek-proyek daripada siswa yang menjadi mahakarya untuk dijadikan apa? Dijadikan sebuah apa kebanggaan. Baik, bisa dilanjut Ustadz? Baik, bisa dilanjut ya. Bagaimana plagiat ini akhirnya bukan hanya merugikan bisa jadi teman sebelahnya, bisa jadi bukan hanya merugikan institusi, tapi untuk dia sendiri gitu ya. Bagaimana dampaknya ini akan menjadi bola salju yang negatif nantinya. Percayaan diri makin ke sini makin menurun. Coba Ustadz saja perhatikan anak-anak yang acap kali tidak pede dengan kemampuannya di dalam lingkungan sekolah, apalagi kita beberapa waktu terakhir ini menghadapi sumatif akhir semester ya dari SD maupun SMA. Saat ini kita sedang melakukan proses SAS itu. Para kepala sekolah mungkin akan memonitoring panitia gitu ya. Ada tidak anak-anak yang masih berlaku tidak jujur, dan tidak mungkin apa namanya panitia yang menyetorkan nama-namanya itu kepada kepada apa namanya guru-guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Bagaimana tindak lanjutnya dan sebagainya. Sebetulnya poin pencegahan itu sangat penting, tetapi kalau tidak berasal dari dirinya sendiri gitu ya, itu akan terus-menerus berdampak. Maka dari itu penanaman penanaman apa namanya poin-poin integritas ini gitu ya. Saya pikir nanti kita akan coba lihat ya studi kasus di 1-2 sekolah yang menerapkan beserta rumus di belakang layar gitu ya. Sampai semasif mungkin.
apakah berhasil pola-pola ini gitu ya nantinya. 1 bulan berhasilkah, 2 bulan berhasil atau 3 bulan berhasilkah? Karena namanya merubah karakter bentuk sekolah itu warna sekolah, saya pikir perlu andil dari semua, bukan hanya dari guru tersebut gitu ya. Mentang-mentang guru-guru matematika harus apa namanya bisa kita katakan tegas gitu. Akhirnya hanya ada di poin guru matematika saja. Tapi keseluruhan menurut saya, seluruh guru berhak ikut andil dalam hal ini. Seluruh wali kelas, seluruh kepala sekolah, bahkan sampai ke unsur yayasan sekalipun. Jadi tindakan masif bagaimana mengkampanyekan sebuah plagiarisme dan dampaknya terhadap pribadi maupun khalayak ramai begitupun lembaga ini akan sangat terasa gitu ya. Nantinya kita akan coba lihat studi kasus di beberapa sekolah yang masif melakukan sebuah hal ini, kita akan lihat lompatan-lompatannya nantinya. Baik, integritas juga dalam dunia pendidikan ini apa ya berlinearitas pada masyarakat dan karirnya itu gitu ya. Jadi tadi yang bisa kita katakan faktor kunci suksesnya seseorang lagi-lagi ya saya pahamkan bukan hanya dari segi IQ, bukan hanya dari segi lulusan favoritnya, bukan hanya dari segi prestasi di sekolah tersebut ataupun IPK-nya ataupun ranking, tetapi ternyata yang sangat mempengaruhi adalah dimensi karakter seseorang. Bagaimana kejujurannya, bagaimana kedisiplinannya, bagaimana kerja kerasnya, kecintaan terhadap apa namanya kecintaan terhadap profesinya begitu ya, bagaimana gaya memimpinnya, bagaimana kepribadiannya di institusi yang dia geluti itu biasanya akan dilihat ya, akan dilihat. Tidak sedikit ustadz saja semua. Afwan saya menyebutkan lulusan perguruan tinggi negeri yang ada di kota Bandung gitu ya. Itu banyak meluluskan orang-orang yang subhanallah maha karya jenius gitu ya. Tetapi banyak juga tidak sedikit juga mereka-mereka yang pasca lulus itu gitu ya. Dari segi IQ mereka tinggi, tapi dari segi EQ dan SQ, dari segi emosional, dari segi spiritual mungkin mereka minim. Nah, akhirnya mengedepankan IQ saja itu kurang gitu ya. Banyak juga yang akhirnya kemarin kalau kita coba baca di media massa dan sebagainya, ada satu lulusan perguruan tinggi tersebut itu sampai begitu ya mengalami ODGJ bertahun-tahun. Alhamdulillahnya dideteksi oleh oleh salah satu platform gitu ya ataupun dari salah satu media sosial sehingga diviralkan dan akhirnya mereka bergerak para alumninya gitu ya. Nah, ini salah satu case kalau saya pikir kita harus berimbang dari 3 dimensi tersebut. Intelijensia, emosional, dan juga spiritual, ini salah satunya kuadran tersebut harus ada di pertengahan saya pikir ya dalam hal ini. Hanya tidak tidak melulu menjamin lagi-lagi dalam hal karir. Dalam hal karir tidak melulu menjamin IQ-nya tinggi eh, sukses gitu ya. Tidak melulu menjamin dari sekolah favorit belum tentu. Tidak melulu menjamin prestasinya oke gemilang tetapi di ranah pekerjaannya juga gemilang belum tentu gitu ya. Karena lagi-lagi faktor kunci sukses bagaimana pembentukan karakter seseorang ini dijunjung tinggi. Tadi ingat 20 kunci sukses itu ternyata ada dalam dimensi karakter. Dan lagi-lagi terkait juga dalam mengajarkan tanggung jawab. Nah, ini baik. Ini yang kita akan coba lihat lagi bagaimana urgensi integritas dalam dunia pendidikan. Baik. Oke, sekarang kita coba lihat peran leaders, peran daripada yayasan, peran daripada kepala sekolah gitu ya, dalam membangun sebuah integritas. Kita akan coba tukil 5 poin yang mana memang sebetulnya masih banyak sekali poin, tetapi kita akan coba lihat dari 5 poin di atas, bagaimana standar dan juga nilai, bagaimana visi gitu ya,
tujuan sebuah lembaga pendidikan itu gitu ya, ruh daripada sebuah pendidikan itu yang nanti diejawantahkan kepada sebuah misi gitu ya, mimpi besar, ini akan dikomunikasikan lebih lanjut. Terus bagaimana menjadi uswah gitu ya, teladan dan juga contoh. Ini peran kepala sekolah ini, bagaimana sebagai fasilitator, bagaimana sebagai eh, apa namanya instruktur begitu ya, pelatihan dan pembinaan, dan yang terakhir bagaimana menjadi seorang kolaborator dengan orang tua dan stakeholder lainnya di sivitas akademika tersebut. Baik, perlahan kita akan coba lihat bagaimana peran kepala sekolah itu dalam menetapkan standar dan juga nilai. Kepala sekolah tersebut berhak bertanggung jawab untuk menetapkan standar etika dan nilai-nilai integritas yang akan menjadi landasan bagi seluruh komunitas sekolah, mencakup menetapkan ekspektasi yang jelas terkait perilaku etis. Jadi standar rasa, nilai gitu ya, dalam hal ini juga apa sangat berpengaruh. Makanya peran kepala sekolah di sini ini memang benar-benar dibutuhkan ya. Bagaimana dia menjadi seorang wasit begitu ya. Bagaimana dia menjadi seorang garda terdepan dalam apa? Dalam mengejawantahkan sebuah peraturan gitu ya, dalam mengejawantahkan nilai-nilai rasa daripada organisasi tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana si kepala sekolah tersebut mengkomunikasikan mimpi organisasi tersebut bisa masuk ke dalam gitu ya, relung-relung sivitas akademika yang ada di sekolah tersebut, baik dari guru, siswa, tenaga pendidik kependidikan sampai ke orang tua gitu ya. Ataupun mungkin komunitas sekolah di sini ada perwakilan orang tua di sini, ada mungkin jamiah, ada apa namanya bahasanya tuh, ada komite begitu ya, ada korlas mungkin ya, di sebagian sekolah menyebutkan seperti itu ya analoginya. Nah, ini banyak hal bagaimana tujuan pendidikan utamanya itu dikomunikasikan hingga eh, bisa dihafal, bisa dimengerti dan bisa difahami. Inilah suksesnya peran kepala sekolah dalam membangun sebuah integritas tersebut. Tentunya kan dalam mimpi besar tersebut pasti mengandung sebuah nilai-nilai karakter, nilai-nilai sebuah apa namanya poin-poin integritas ini. Baik, yang ketiga, nah ini yang terpenting sebetulnya. Kepala sekolah ini kenapa begitu ya? Di sebuah sekolah ini sulit dan langka, dan bagaimana dinas sekalipun gitu ya. Dinas sekalipun ketika ada pergantian, ada permutasi atau ada, kalau di sekolah swasta ya, ada request untuk kepala sekolah, kenapa baiknya begitu ya mengawali di akhir tahun pembelajaran. Sebetulnya guru pun sama, tetapi guru terkadang masih bisa dimaklumi. Tapi kenapa kepala sekolah dari unsur kedinasan ini harus utuh 1 tahun? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi peran kepala sekolah dalam proses pemberian apa ya, uswah, peran kepala sekolah dari segi ketauladanan dalam memimpin utuh ya dari starting hingga finishing itu memang benar-benar dibutuhkan. Sosok sentral garda terdepan sekolah itu ada dalam pundaknya kepala sekolah. Maka dari itu kepala sekolah benar-benar eh, harus menjadi imam yang baik, harus menjadi pendengar yang baik. Kepala sekolah itu harus mampu mencontohkan hal-hal yang baik. Kepala sekolah itu harus apa namanya unggul dalam segala hal gitu ya. Nah, kan sulit mencari suri tauladan seperti ini. Jadi ketika misalkan di sebuah sekolah krisis kepemimpinan gitu ya. Mungkin eh, apa namanya kepala sekolahnya mungkin juga belum ada. Itu ketika mencari sosok kepala sekolah, minimal mereka yang pengalaman itu sangat jarang dan langka. Ketika ada pun fit proper testnya mungkin tidak bisa apa ya mencapai poin tersebut. Jadi bisa jadi memang poin daripada peran kepala sekolah dalam memberikan teladan dan contoh ini, saya pikir bagaimana kejujurannya, bagaimana tanggung jawab, bagaimana inspirasi untuk seluruh stakeholder
ini sangat-sangat dibutuhkan dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan uswah ini, poin uswah ini memang di sekolah kita masing-masing saat ini itu sudah ada dalam diri kepala sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan. Sehingga ketika poin suri tauladan itu sudah ada dalam poin kepala sekolah kita saat ini baik di unit SD, TK, SMP, SMA, saya pikir langkah menuju membangun sebuah integritas di unit kita gitu ya, di sekolah kita ini sudah menjadi kredit point tersendiri gitu ya. Lalu kepala sekolah juga sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang sebagai seorang pelatih begitu ya. Nah, ini juga bagaimana budaya-budaya itu dibangkitkan ya, dibangkitkan. Pemahaman-pemahaman tentang integritas, memberikan keterampilan yang diperlukan untuk membangun budaya integritas. Jadi eh, kita gitu ya, kepala sekolah, leader, begitupun yayasan berdiri di semua stakeholder, baik itu guru, staf, mungkin siswa, wali murid dan sebagainya. Jadi poin daripada peran leader atau peran kepala sekolah ini untuk membangun integritas dalam hal penyediaan pelatihan dan pembinaan ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan terakhir dari peran kepala sekolah, jangan lupa kita menyapa mitra kita gitu ya, bahwa ingat suksesi pendidikan kita pikir ada trisula ataupun ada triangle daripada suksesinya pendidikan itu. Ada siswa, ada orang tua dan ada sekolah. Ketika hanya siswa tersebut yang bergerak, sekolah dan orang tua ini tidak bergerak, saya pikir eh, kemungkinan minim ya, walaupun ada saja yang berhasil karena itu. Tapi kalau tiga poin ini bersinergi, baik orang tua dan juga sekolah, kolaborasi tersebut, saya pikir kunci sukses dari sebuah siswa ataupun sekolah membangun sebuah gagasan yaitu sekolah integritas ini, saya pikir juga ini sangat-sangat mempercepat ataupun menjadi sebuah kemudahan ya, aksesibilitas. Baik itu kolaborasi antara orang tua dan sekolah baik di luar maupun di dalam. Contoh saja, ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, contoh misalkan bakti sosial, ini kan mengedepankan mengedepankan rasa empati begitu ya. Misalkan khitanan massal, bakti sosial sembako, santunan kepada fakir gitu, yatim duafa begitu ya. Lalu juga ada donor darah bagi mereka misalkan yang yang mengalami talasemia gitu ya, kekurangan darah itu juga kan salah satunya untuk membentuk jiwa-jiwa empati gitu ya, sense of belonging anak-anak itu tumbuh gitu ya. Dan ada pun juga misalkan dalam hal sinergitas komunikasi pendidikan misalkan parenting kita bekerja sama dengan unsur komite, unsur jamiyah ataupun korlas dalam hal ini ya. Banyak hal yang sangat bersinggungan. Dan tentunya dari unsur kedinasan jangan lupa teman-teman wabil khusus kepala sekolah dan kurikulum. Jangan lupa membentuk dokumen satu sekolah, tim pengembangan sekolah, tim kurikulum sekolah. Di situ ada pengabsahan daripada komite. Memang kalau bisa kita katakan total quality management di sebuah sekolah, misalkan contoh saja akreditasi, jangan kita bilang akreditasi. Dalam satu titik tahun, buku satu sekolah, yaitu perencanaan sekolah yang diabsahkan oleh dinas, itu harus diketahui oleh komite sekolah. Bisa kita katakan, komite sekolah juga berperan serta kontribusi daripada parents, kontribusi daripada wali murid, ini merupakan langkah kolaborasi ya antara orang tua dan juga sekolah untuk membangun integritas sebuah sekolah. Jadi kolaborasi antara dua pihak ini saya pikir bukan hanya sebatas untuk event tertentu, tapi kita berpikir lebih besarnya ternyata sangat banyak gitu ya, sangat besar. Di satu sekolah bisa jadi ada keapatisan, ini punten ya, keapatisan misalkan antara sekolah tersebut terhadap orang tua. Kita meminimalisir komunikasi dengan orang tua
sehingga orang tua tuh bingung menyampaikan sebuah aspirasi. Ada yang seperti itu. Mungkin ada juga yang open komunikasi. Silahkan. Kritik saran dibutuhkan semata-mata untuk mempercepat proses perbaikan di sebuah sekolah. Saya pikir sekolah yang sehat, sekolah yang menerima komunikasi baik itu dalam tataran positif dan juga negatif, tetapi kita sikapi dengan bijak gitu nantinya ya. Kita akan coba lihat poin-poin apa saja yang sekiranya berfungsi kita untuk coba bangun dan juga kita prioritaskan. Makanya etika etika apa namanya berkontribusi itu mungkin nantinya ya atau kolaborasi kita memberikan batasan dalam hal ini gitu ya. Baik, oke. Ini kita lihat ini kalau peran guru. Jadi kalau kita lihat tadi peran kepala sekolah, sekarang peran guru dalam membangun sebuah integritas. Pastinya menjadi sebuah teladan di kelas, di pembelajaran ya. Baik itu menunjukkan sebuah kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, menjadi contoh yang baik bagi siswa, yaitu permodelan atau prototype gitu ya. Lalu juga mengajarkan nilai-nilai etika dalam hal ini. Bagaimana menanamkan ya rasa tanggung jawab, empati dan nilai-nilai positifnya. Jadi poin 1, poin 2 saya pikir ini sangat berkaitan erat ketika misalkan ya, ketika terlihat gitu ya, terlihat ada anak-anak yang ditanya begitu ya, siapa hari ini yang mungkin tidak hadir dan si anak tersebut karena sudah dititipkan kehadiran oleh temannya begitu ya. eh, Semua hadir semua padahal ketika di absen ada satu yang tidak hadir. Bagaimana kejujuran ini ditanamkan begitu ya ke kepada para murid. Silahkan jujur kepada ustazah, kepada ustadz yang hari ini tidak hadir siapa, mungkin yang hari ini sakit siapa gitu dalam hal pembelajaran olahraga bisa jadi ketika nanti di kemudian waktu saat proses pembelajaran ternyata berhubungan dengan fisik dan sebagainya. Tahu bisa jadi ya eh, dalam hal ini ketika misalkan contoh empati yang dibutuhkan. Misalkan di satu kelas, ada satu anak ketika ujian ternyata tidak membawa alat tulis, subhanallah. Padahal yang di sampingnya itu membawa banyak begitu ya. Bagaimana menumbuhkan sikap empati, mengajarkan empati tersebut, nah gitu ya. Boleh tidak meminjamkan alat tulis atau pensil berwarna tersebut kepada teman yang ada di sampingmu, karena ternyata qadarullahnya beliau tidak membawa. Nah, hal-hal tersebut sebetulnya memantik ya para peserta didik gitu ya, bagaimana menanamkan rasa empatik ya, memunculkan gitu ya, memunculkan sifat kejujuran, tanggung jawab, empati itu dikedepankan. Nilai-nilai etika itu ya, sense of belonging bahasa bahasa Sundanya lah ya gitu ya dalam hal ini. Dan nilai-nilai positif lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Maka dari itu saya pikir keteladanan dan nilai-nilai etika ini dalam hal peran guru yang memang berinteraksi langsung di kelas itu sangat-sangat dibutuhkan. Lalu poin berikutnya tuan terhadap aturan dan kebijakan sekolah. Kalau di sekolah ada namanya tata tertib sekolah. Kalau di kesiswaan ada namanya peraturan kesiswaan. Kalau di pegawai ada namanya peraturan kepegawaian. Kita harus menjunjung tinggi itu. Sekolah, lembaga ataupun yayasan ketika membuat sebuah peraturan, ketika sebuah membuat aturan main do and done-nya, saya pikir mereka sudah berpikir baik-baik dibenturkan dengan keadaan yang ada gitu ya. Dan poin terpenting tentang plagiarisme ini lagi-lagi bagaimana guru memahamkan segala sesuatunya. Kalau tadi kita berhubungan dengan diri sendiri ya, bukan hanya untuk kepentingan umum plagiarisme ini. Bagaimana nanti akhirnya anak tersebut semakin tidak percaya diri, anak tersebut apa namanya semakin merugikan orang lain. Tetapi yang terpenting bagaimana menanamkan dampak plagiarisme itu untuk diri sendiri. Akhirnya bergantung kepada orang lain, tidak percaya diri, sering murung, lalu ketika proses pembelajaran inginnya yang instan, akhirnya afwan dalam dunia pekerjaan mungkin
acap kali cheating gitu ya, memudahkan segala sesuatu karena itu sudah dimulai dari bangku sekolah dan diaplikasikan kepada dunia kerja gitu dan sebagainya dan sebagainya. Ini plagiarisme ini dampaknya panjang sebetulnya. Bahkan mungkin sampai ke rumah tangga, sampai ke interaksi sosial di masyarakat dan sebagainya. Nah, ini yang tolong kita juga pahami matang-matang gitu ya. Baik, saya percepat mengembangkan keterampilan kritis ini juga penting ya. Dan yang terakhir melibatkan orang tua dalam pendidikan etika. Tadi lagi-lagi bagaimana kontribusi orang tua dalam suksesi proses pembelajaran. Komunikasi antara wali kelas dengan orang tua baik secara apa lisan maupun tulisan itu sangat-sangat dibutuhkan. Kerjasama sekolah dengan keluarga begitu itu sangat-sangat dibutuhkan. Ada beberapa sekolah sekarang menerapkan sekolah anak sudah pasti jelas dalam KBM reguler, tapi ada juga sekolah orang tua. Nah, apa-apa yang diajarkan di anak diajarkan juga di orang tua. Misalkan dari di 1 bulan itu ada 3 harinya, Jumat, Sabtu, Ahad, misalkan Jumat sore sampai Ahad itu di bulan-bulan tertentu. Saya pikir ini menjadi sebuah inovasi gitu ya. Bagaimana seia sekata apa yang diajarkan di sekolah dipantulkan juga di orang tua. Mungkin dari kesibukan orang tua dan sebagainya ini menjadi sebuah poin kewajiban nantinya. Bahkan ada sekolah juga yang sudah menerapkan rapat orang tua juga. Subhanallah, ini duplikasi pendidikan begitu ya. Jadi duplikasi komunikasi juga yang mudah-mudahan ya sekali 3 uang. Apa yang diajarkan di sekolah, diajarkan juga di rumah, di reminder di rumah. Jangan sampai apa yang diajarkan di sekolah ternyata lenyap di rumah. Apa yang diajarkan di sekolah itu menguap di rumah. Nah, banyak hal yang perlu kita coba eh, adakan sebuah inovasi di sini. Baik, kita percepat prinsip-prinsip integritas, ada kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, kepercayaan, keadilan, pemahaman aturan norma, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral. Jadi integritas itu kalau sedikit saja ya, fakta integritas sebuah sekolah dalam PPDB misalkan, fakta integritas orang tua siswa, ada 17 aturan main do and done-nya yang harus di checklist ataupun yang harus di assignment, yang harus ditandatangan ataupun diparaf. Sekedar mengetahui. Padahal sekarang gitu ya, rata-rata sekolah itu menerapkan PPDB secara online. Dan banyak juga fakta integritas itu apa ya diberikan tahapan ketika orang tua tersebut sudah membaca berlanjut kepada page berikutnya gitu ya ketika belum membaca dan sebagainya itu sebetulnya prinsip integritas atau fakta integritas dalam ejawantanya saya pikir itu harus benar-benar dibaca oleh orang tua karena apa kenyataannya di lapangan ustadz saja semua ketika gitu ya ada sebuah bullying ketika ada sebuah case yang terjadi antara anak kita gitu ya, apakah itu pertikaian atau perkelahian, atau ketika ada misalkan ada anak yang baru lulus dari SD menuju ke boarding SMP. Di dalam fakta integritas, 3 bulan pertama orang tua bahkan 6 bulan pertama ada yang ekstrim itu mungkin sampai 1 tahun. Anak tersebut tidak boleh dijemput ataupun ditengok, mungkin hanya sekedar menanyakan kabar informasi kepada muslim musyrifahnya gitu. Dalam fakta integritas itu sudah dituliskan. Tetapi orang tua mungkin ya karena tidak membaca ataupun tidak mengetahui gitu ya, akhirnya melanggar hal itu. Padahal, nah tadi itu poin kepercayaan, poin keempat itu. Tolong percayakan pondok untuk mengelola gitu ya, anak-anak yang baru beralih daripada SD menuju ke SMP. Ada rasa kekhawatiran orang tua sedih, anaknya pun sedih gitu ya. Ada rasa kekhawatiran daripada apa namanya anak-anak yang baru mengenal dunia pondok gitu ya, ingin dijemput dan sebagainya. Makanya tidak sedikit juga, saya pikir kalau memang dalam fakta integritas itu ataupun dalam dalam apa ya, dalam akad begitu ya, ketika masuk sebuah sekolah itu bunyikan dari awal, dijelaskan dari awal kepada orang tua aturan main itu apa ya mengawali suksesnya sebuah pendidikan itu kemungkinan besar. Jadi banyak hal-hal yang kita akan treatmentkan
Kalau di mata orang tua itu sudah sangat jelas, aturan mainnya itu sudah clear. Contoh saja, saya sebutkan ada namanya pondok di Jonggol ya, IDN ya. IDN ini menerapkan ini pada unit SMA ya, SMK ya, SMK Informatika ini cukup inovatif menurut saya ya. Bagaimana pendidikan kehidupannya itu ya, edukasinya itu sangat-sangat tinggi. Orang tua diberikan sebuah sebuah punten kalau di sini ada teman-teman dari IDN, mohon maaf ya. Saya sebutkan nama lembaganya. Tapi semata-mata ini menjadi ibroh untuk kita semua ya, Ustadz, kalaupun ada dari teman-teman IDN. Jadi ceritanya, IDN ini menerapkan ketika awal masuk, di sana di wilayah Jonggol, jauh di tengah pelosok gitu ya. Jauh daripada apa namanya peradaban dalam artian untuk ke mall, untuk ke fast food dan junk food dan sebagainya gitu ya, itu jauh. Tapi bagaimana ceritanya anak-anak ini menjadi mandiri dan mempunyai sebuah apa namanya karakter dalam hal ini. Contohnya satu hal kecil. IDN ini menerapkan tidak boleh ada penjemputan ataupun penghantaran langsung ke sekolah. Bila mana diketahui oleh pihak pondok, itu akan diberikan surat peringatan. Subhanallah. Ini kalau semua kita bisa menduplikasi hal-hal seperti ini, saya pikir akan apa namanya akan menimbulkan kemandirian untuk siswa. Bagaimana ceritanya? Akhirnya siswa tersebut mungkin ya kalau saya dengar-dengar di balik layar, ada orang tua akhirnya menghantarkan dari Cilengsi saja, dari Cilengsi hingga ke Jonggol benar-benar memang pure. Mereka naik angkot, mereka naik angkutan kendaraan roda dua, ojek gitu ya, dan sebagainya atau sampai jalan kaki ketika dari gang menuju ke kampus IDN-nya tersebut gitu ya. Ketika ketahuan sekalipun, jadi berhati-hati orang tua pun harap-harap cemas. Mohon maaf kalau sekiranya ketika itu sudah acap kalinya ketahuan, itu tidak menjadi siswa tersebut lagi. Nah, poin punishment itu pun tidak tebang pilih ataupun tidak tedeng aling-aling gitu ya. Berlaku untuk semua siswa, berlaku untuk semua orang tua. Makanya prinsip keadilan di sini dalam integritas ini benar-benar diutamakan. Makanya IDN akhirnya sekarang coba kita lihat kalau kita berkunjung nanti misalkan gitu ya. Mereka dalam proses kepulangan itu benar-benar silakan pulang sendiri. Tidak ada lagi antrian, tidak ada lagi kemacetan gitu. Pulang sendiri ketika kedatangan silakan datang sendiri gitu ya. Jadi tidak mesti banyak musyrif-musyrifah berduyun-duyun mendeteksi berduyun-duyun apa namanya mengatur lalu lintas gitu dari tim keamanan dan sebagainya. Tinggal mereka menjadi apa namanya menjadi juru monitor ya. Jadi titik-titik simpul-simpul mana orang tua yang memang mendekati menghantarkan wilayah kampus tersebut gitu ya. Nah, hal-hal ini saya pikir membangun sebuah integritas di sekolah itu mempercepat gitu ya. Makanya ada ketegasan, ada inovasi begitu ya, dan juga ada kepercayaan dari orang tua. Jangan juga nanti anak saya jauh dari keramaian nanti takutnya diculik orang, takutnya menyasar dan sebagainya. Percayakan, saya pastikan mungkin IDN sebelum juga melepas ke apa namanya ke rumah masing-masing mereka diberikan arahan. Kalau yang menuju ke arah Cianjur naik angkot sekian sekian, harganya sekian. Kalau yang menuju ke Jakarta naik angkutan umum misalkan angkutan umum bus dengan apa dengan tarif sekian gitu dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta memang istilahnya melepas begitu sih pasti ada edukasi dalam hal itu. Nah, inilah yang disebut dalam fakta integritas orang tua yang perlu dipahami dan prinsip-prinsip integritas ini bisa kita tuangkan ke dalam apapun itu bentuknya. Fakta integritas memasuki sebuah sekolah. Fakta integritas ketika mengawali pembelajaran yaitu apa? Kontrak kerja atau maaf, kontrak belajar begitu ya. Kontrak belajar antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa. Ketika tidak mengikuti mata kuliah saya 3, otomatis tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester, misal seperti itu. Ada banyak dosen yang menerapkan seperti itu dan clear jelas sehingga
Sehingga mahasiswa-mahasiswa tersebut akhirnya dari angkatan ke angkatan mengetahui bahwa dosen ini memiliki prinsip seperti ini gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Itulah prinsip-prinsip integritas. Baik, sekilas ya, langkah-langkah praktis untuk guru mungkin 3 poin saja sebetulnya rumusannya. Menghindari plagiat, menjaga kepercayaan siswa, menerapkan penilaian yang adil. Mungkin saya dari bawah dulu, penilaian yang adil. Kita tidak tebang pilih gitu ya. Kita tidak memperlakukan siswa-siswa di kelas tersebut ini ada spesial case gitu siswa tersebut karena mungkin punten ya orang tua tersebut lebih care kepada kita, akhirnya kita juga lebih care kepada siswa tersebut. Tolong sekali lagi kepada pendidik, jiwa pendidik harus terpanggil satu untuk semua harus bisa gitu ya. 100% kita percayakan semuanya kepada guru-guru dan saya pastikan juga gitu ya. Kepercayaan itu juga dijawab oleh para guru untuk memberlakukan adil kepada semua. Baik itu treatment maupun itu asesmen gitu ya. Lalu juga menjaga kepercayaan siswa dan ini juga apa namanya penting gitu ya dalam hal ini. Dan terakhir dalam hal menghindari plagiat lagi-lagi ini juga ternyata dampaknya kepada practical life di kemudian waktunya sangat-sangat tinggi. Ketika setiap kali kita kita apa namanya melihat siswa tersebut apa namanya ketika siswa tersebut melakukan sebuah ketidakjujuran yaitu melihat melirik ya jawaban temannya, dampaknya ini akan panjang. Ceritakan dan konseling siswa tersebut gitu. Jangan sungkan-sungkan dari seorang guru. Ajak bicara. Ini momennya yang tepat. Saya pikir di semua sekolah ini ada saja case dalam hal plagiarisme ini. Dunia kampus sangat banyak. Di dunia sekolah pun pastinya ada. 2 pekan ini kita melaksanakan SAS, pasti ada laporan dalam berita acara kepanitiaan. Ada di kelas SD, mungkin SMP, SMA, yang melihat ke temannya bawa catatan, mungkin lihat di keluar masuk toilet, ternyata di toilet ternyata ada bahan bacaan dan sebagainya, bahkan punten sampai apa namanya sampai menuliskan di telapak tangan, di tangan dan jari jemari dan sebagainya. Ini langkah-langkah ketidakpercayaan diri siswa yang akhirnya bergantung gitu ya, sangat-sangat bergantung terhadap plagiarisme ini, ketidakpercayaan diri sehingga apa berakumulasi negatif ya menjadi bola salju yang negatif ini pada tingkah lakunya, pada kehidupan sehari-harinya. Jangan salahkan Indonesia saat ini menjadi negara korupsi terbesar di dunia, mungkin peringkat 4 dunia gitu ya. Ya mungkin ini salah satunya dari plagiarisme ini. Ketidakpercayaan diri mereka membuat praktis segala sesuatu, akhirnya membuat simpel segala sesuatu yang tidak menghargai proses gitu ya, tidak menghargai originalitas pembuatan dia gitu ya. Dan sekolah pun nampaknya kita juga harus hadir dalam hal menghindari plagiarisme ini. Saya pikir sekolah juga dalam hal ini kurangi gitu ya dalam hal asesmen yang sifatnya apa namanya yang sifatnya penilaian-penilaian seperti ujian, tapi juga apa namanya penilaian dalam hal aktivitas gitu ya, observasi, penilaian dalam hal pembuatan produk gitu ya, by project itu juga sangat-sangat penting. Bahkan gitu ya, memunculkan karakter kemandirian, kepercayaan diri ini dalam project gitu ya. PBL, Project Based Learning, PJBL dan sebagainya dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, saya pikir ini juga apa namanya mengikis ya, mengikis langkah-langkah plagiat ini ya dari para siswa. Jangankan siswa, mungkin mudah-mudahan guru pun gitu ya dalam hal ini dalam membentuk apa, membuat sebuah rencana pembelajaran, membuat apa namanya kalau silabus kita memang ada aturan mainnya, tapi kalau dalam hal RPP, lesson plan, silahkan bisa melihat literatur, tetapi juga tidak bergantung sepenuhnya kepada mereka. Karena apa yang kita ajarkan di sekolah, di kelas belum tentu
sama seperti produk yang direncanakan. Bisa jadi seperti itu. Nanti akan terlihat ke dalam apa? Ke dalam langkah praktis untuk kepala sekolah. Yaitu apa? Nah, ini dia. Langkah praktis untuk kepala sekolah yaitu memantau menilai praktik guru. Nah, bisa dikatakan supervisi ini sangat penting nih untuk kepala sekolah untuk menciptakan iklim integritas ini ya. Bagaimana guru tersebut orisinal membuat sebuah rencana pembelajaran, bagaimana guru tersebut menanamkan, bagaimana tersebut menjadi uswah, bagaimana guru tersebut menjadi inspirasi dan sebagainya. Menciptakan budaya etika dalam tim pendidikan dan menanggapi pelanggaran integritas. Jadi harus tegas menjadi seorang leader ini kunci sukses. 3 poin ini saja dilakukan, saya pikir eh, perlahan nanti akan coba apa ya menjadi kegiatan yang konkret, langkah yang konkret untuk mempercepat sebuah integritas di unit pendidikan kita. Saya tidak panjang punten untuk mengeksplor di sini, tapi saya akan coba lihat kisah dari kalau teman-teman paham ya di tataran SMA saat ini hampir mungkin 10 tahun terakhir ya. Man Insan Cendikia ini ada di 5 besar bahkan 3 besar dan 5 tahun terakhir mungkin 1 besar menjadi poin tertinggi ya di antara sekolah-sekolah Nasrani yang ada gitu ya. Man Insan Cendikia yang ada di Kota Tangerang ini di bawah naungan Kemenag. Tetapi memang kalau di head to head kan dengan sekolah-sekolah yang ada di Kementerian Pendidikan, ini juga bisa diadu begitu ya dalam hal kualitas. Nah, saya lihat ada jurnal yang mungkin 5 tahun lalu, saya tidak sebutkan apa penelitinya ya, 5 tahun lalu coba meneliti bagaimana kisah Man Insan Cendikia mengimplementasi program integritas ini. Memang awalnya kalau dari latar belakang si peneliti ini, bagaimana perilaku tidak etis dan kekurangan integritas di antara siswa ini terjadi. Maka dari itu langkah konkretnya yaitu para pimpinan kepala sekolah, staf pengajar ini bersama-sama memutuskan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam membangun budaya integritas di sekolah. Jadi latar belakang daripada kisah sukses ini nanti kita akan coba lihat apa sih rumusan di balik layarnya. Mungkin ini bisa kita akan terapkan ya. Salah satunya langkah-langkah yang bisa akan terlihat adalah ini dia. Punten kalau agak kecil ya, tetapi memang ini step-stepnya yang bisa kita lakukan, yaitu kita mengamati apa sih yang menjadikan perilaku itu menjadi menurun gitu ya. Lalu penetapan tujuan sehingga kita dapat apa ya, poinnya apa yang akan kita lakukan gitu ya. Dan juga tak kalah penting adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi ada edukasi di situ, baik untuk guru maupun untuk siswa. Gitu ya. Tak kalah penting. Lalu yang keempat ada sebuah campaign sih ya, bukan black campaign tapi juga edukasi ya dalam hal ini dan juga tentunya apa namanya kampanye kesadaran ini. Bentuknya yaitu media publikasi baik media sosial saat ini di IG, di FB, di apa namanya WA mungkin ya, lalu di apa namanya di poster, di selebaran dan sebagainya. Nah ini kampanye-kampanye kesadaran. Lalu juga ada pokja-pokja atau kelompok-kelompok kerja dalam hal integritas ini, baik di misalkan skup apa namanya unit, di skup angkatan, di skup kelas, di skup kelompok belajar dan sebagainya. Lalu jangan lupa ada reward di situ bahwa apa namanya menerapkan sistem penghargaan dan penerapan kebijakan anti plagiarisme ini. Jadi istilahnya di Man IC juga memang digembor-gemborkan ya bagaimana kebijakan anti plagiarisme ini dikedepankan sehingga pendidikan moral, pendidikan etika gitu ya, mengedepankan kepada originalitas, kepercayaan diri menjadi tinggi gitu ya. Dampaknya kepada kejujuran gitu. Nah, integritas ini akan terbentuk dengan sendirinya. Lalu juga jangan lupa lagi-lagi ya kontribusi terhadap orang tua, parents maupun wali murid. Keterlibatan mereka sangat-sangat penting. Dan yang terakhir adalah monitoring serta evaluasi berkelanjutan. Jadi ini yang tak kalah penting dari sebuah evaluasi sebuah program ya. Ada tindakan berkelanjutannya itu. Dan terakhir adalah, nah ini yang tak kalah penting. Sebetulnya ini rumusnya.
bagaimana teman-teman dalam menerapkan atau mengimplementasikan membentuk sebuah apa namanya komunitas atau budaya integritas di sebuah sekolah. Coba kalau misalkan sedikit saja, kalau saya lihat nih, Man Ice ini melakukan apa namanya pola budaya menaikkan sebuah integritas sekolah ini, budayanya ini 3 bulan. Jadi bisa kita katakan 100 hari atau 90 hari lah secara apa namanya umumnya begitu ya. Program 100 hari sekolah. Contoh misalkan di lembaga kita misalkan untuk menaikkan proses kedisiplinan dan kejujuran dalam hal ujian saja atau kedisiplinan dalam hal apapun misalkan masuk sekolah terus apa namanya keluar sekolah baik pegawai maupun siswa gitu ya. 10 rumus ini, 10 poin ini coba tolong dikerjakan. Bagaimana analisis situasinya. Ternyata misal di sekolah kita dari 100 guru ternyata deteksi selama 3 bulan terakhir ada 30 guru yang acap kali terlambat. Misal kita punya peraturan jam 7 pas begitu ya. Jam 7 pas kita masuk sekolah. Ternyata masih banyak jam 7 lebih. Nah, hal ini kan perlu kita coba analisa. Perlu kita tetapkan tujuan bahwa memang misal jam 6 lebih 45 ini harus masuk terakhir. Jadi apa namanya ambang batas terakhir bagi para pegawai, baik itu unsur pimpinan maupun wali kelas ya untuk masuk ke sekolah tersebut. Karena apa? Anak-anak mungkin memulai KBM jam 7. Tidak mungkin juga anak-anak mulai KBM jam 7, guru masuk jam 7. Itu sangat-sangat mustahil. Ada persiapan, ada persepsi. Mungkin ada untuk ririh dulu ya, ada untuk apa namanya istirahat sejenak dulu guru dari lalu lintasnya gitu ya. Persiapan segala sesuatunya. Gitu ya. Dan juga ada apa namanya tindakan masif yaitu kampanye. Ada banyak hal juga, ada pemberian penghargaan kepada guru-guru yang sudah menerapkan itu. Lalu ada juga apa namanya keterlibatan orang tua atau keterlibatan para guru nantinya dalam hal kedisiplinan itu, bukan hanya siswa tapi juga guru yang kita sentuh gitu ya. Saya pikir, saya pikir ya, kalau merubah segala sesuatu kebiasaan itu mungkin minimal minimal itu 2 sampai 3 bulan. Jadi jangan berharap juga evaluasinya itu hanya 1 pekan atau 2 pekan karena merubah segala sesuatu, merubah budaya itu sangat penting. Karena apa? Ternyata musuh terbesar dari sebuah budaya integritas itu adalah budaya itu sendiri. Itu nantinya ya. Nantinya faktor-faktor penghambat itu adalah budaya itu sendiri nantinya. Kita akan coba lihat. Maka dari itu apa namanya? Kita akan coba nanti lihat dalam kampanye keberhasilan ini selama 100 hari. Man insan cendikia yang didata selama apa namanya variabelnya itu selama 100 hari itu berarti 6 dikali 4 24 pekan data yang masuk ke dalam apa namanya sistem sekolah ternyata tingkat kedisiplinan siswa dari asrama menuju ke kelas ini sangat-sangat tinggi. Dipastikan jam 7 kurang 10 mereka sudah masuk kepada kelas. Begitupun guru-guru dari jam setengah 7 ataupun jam 7 kurang 20 mereka sudah masuk ke kelasnya masing-masing. Jadi ada data yang bisa kita tanggungjawabkan. Ada data kuantitatif yang kita olah dan juga data kualitatif yaitu hasil observasi kita. Jadi fungsi dari kepala sekolah nanti memang benar-benar mendapatkan kondisi real yaitu dari kurikulum, kesiswaan, mungkin para wali kelas yang benar-benar mendata. Nah, hal-hal ini gitu ya. Hal-hal ini adalah apa rumus sukses untuk apa? Untuk kita coba mengimplementasikan dalam lembaga kita. Misal gitu ya. Ustadz, mungkin dari 10 poin saya mau 3 poin. Silahkan. Silahkan. Menurut Antum Antuna, ini mungkin 3 poin ini terbaik. Silahkan. Kalau kami baru sanggupnya 5, tafadhol silahkan. Tidak mesti 10. Tetapi 10 ini adalah rangkaian yang utuh ya. Jadi dari studi kasus sampai ke implementasi begitu ya, sampaikan rencana tindak lanjut hingga klaim keberhasilan begitu ya. Jadi cerita utuh dari apa kayak semacam apa kalau di kelas penelitian tindakan kelas, kalau di sini penelitian tindakan sekolah PTS ya.
dari PTS seorang kepala sekolah terhadap PTS penelitian tindakan sekolah terhadap tingkat kedisiplinan oleh kepala sekolah selama 3 bulan ini mencapai angka 95%. Nah, kan seperti itu. Itu PTS kepala sekolah. Bisa dijadikan karya tulis. Gitu ya, bisa dipublish nantinya. Dan sebagainya dan sebagainya. Baik. Afwan mungkin beberapa menit terakhir ya. Hasil dampak daripada apa namanya implementasi Man Insan Cendekia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kesadaran siswa tentang integritas dan nilai-nilai etika, berkurangnya kasus plagiat, tindakan etis, perubahan positif dalam hubungan antara siswa dan guru, keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung integritas di rumah, dan terakhir peningkatan hasil akademis karena budaya pembelajaran yang positif. Jadi jangan lupa kalau bicara nanti mungkin dari teman-teman ini kita bicara karakter mulu kita tidak bicara akademis. Akademis itu pasti akan mengikuti karena pembelajaran kita positif ya, bukan negatif. Originalitas tadi dikedepankan, kejujuran dikedepankan. Akhirnya kepercayaan diri menjadi tinggi. Akhirnya untuk meraih sebuah ilmu itu terbuka sangat luas gitu. Kalau kata wadah itu corongnya itu tidak tertutup, tetapi terbuka sangat luas sehingga kawah candra di mukanya ilmu itu dengan sepenuhnya diserap oleh si siswa tersebut karena banyak hal-hal langkah positif yang dilakukan. Makanya kalau hati lapang itu kan kita segala sesuatunya menjadi enak menerima atau menyerap ilmu ya. Makanya ini juga sangat berhubungan dengan pembelajaran yang positif ini gitu ya. Hasil akademis kita niscaya ini akan berkorelasi positif ya tentunya ya. Akan berkorelasi seiring dengan nilai-nilai karakter yang kita budayakan ini memang terjaga. Baik. Terakhir mungkin ya 2 slide terakhir terkait dengan tantangan ini lagi-lagi ya tadi saya sebutkan ternyata tantangan dalam menghadapi membangun sebuah integritas di sebuah sekolah ini ada banyak. Pertama perubahan budaya nih lagi-lagi budaya nih integritas menjadi tantangan budaya menjadi tantangan besar. Perubahan budaya memerlukan waktu, konsistensi, dukungan penuh dari seluruh komunitas. Kalau sekolah tersebut misal sudah acap kali dikenal terlambat oleh orang tua, oleh masyarakat gitu ya. Wah, jangan masuk sekolah sini terlambat gitu ya. Sering terlambat, guru-gurunya sering terlambat misalnya seperti itu. Itu kan menjadi sebuah budaya dan kita merubahnya itu butuh proses. Tidak cukup 1 pekan, 2 pekan. Saya pikir minimal 3 bulan. Atau bahkan sampai 1 semester. Kita tegakkan reward punishment nantinya. Kita hargai mereka yang acap kali masuk tepat waktu. Mungkin kita monitor juga, kita berikan pembinaan kepada mereka yang acap kali datang terlambat. Jadi tidak melulu menjadi sebuah budaya dan menjadi sebuah stigma negatif untuk sekolah kita gitu ya. Ini tantangan kita nih. Pentingnya contoh dari kepemimpinan. Nah, ini dia jangan lupa juga. Ternyata uswah dari seorang leader atau seorang kepala sekolah ini minim. Nah, akhirnya misal kepala sekolah tersebut jarang hadir di sekolah ataupun kepala sekolah tersebut jarang melakukan sebuah pemantauan, supervisi kah gitu ya. Lihat ke kondisi sekitar, ini juga sangat berpengaruh kepada tim yang ada di lapangan. Gitu ya. Sedaran dengan pemahaman ini sangat-sangat penting ya. Dan tantangan penerapan sanksi ini juga kadang kita nih acap kali membuat planning itu sangat-sangat bagus, sebuah peraturan sangat-sangat bagus, tapi ketika menerapkan sebuah peraturan tersebut, pemberian sanksi dan sebagainya, ini kadang ada rasa ewuh pakewuh gitu ya, karena kebudaya ketimuran kita. Akhirnya eh, peraturan hanyalah peraturan di atas kertas gitu ya. Visi misi hanyalah visi misi yang terpampang di sebuah billboard gitu ya. Terus aturan kesiswaan hanyalah aturan kesiswaan yang ada dalam buku saku siswa, tetapi tidak memiliki ruh gitu. Nah ini tantangannya. Teknologi dan plagiat. Nah jangan lupa. Sekarang ini kayaknya asik. Ini apa panitia kalau Ustadz Hidayat mungkin atau dari teman-teman Edumind kalau kita menggali terkait dengan AI ini ya. Bagaimana artificial intelligence ini sudah memasuki ranahan sekolah dan dalam hal ini banyak anak-anak yang sudah menyentuh itu dan para guru belum melek di situ. Ini kita mungkin
5 langkah sampai 7 langkah ke depan gitu ya. Kalah daripada apa yang anak-anak apa namanya lakukan saat ini ya. Jadi teman-teman para pendidik mobil khusus yang hadir di forum ini wajib menurut saya me, apa namanya memahami bagaimana pentingnya daripada AI ini, artificial intelligence ini ya. Bagaimana semua keyword itu dapat menjadi sebuah produk gitu ya. Ketika kita apa memberikan sebuah penugasan, membuat sebuah asesmen kepada siswa, ternyata siswa tersebut sudah subhanallah. Ini karena kemajuan teknologi ya. Ini akhirnya dapat dikerjakan dengan waktu 5 sampai 10 menit dengan perfect ya. Dengan perfect. Mungkin kita belum tentu jawabannya sebaik itu gitu ya. Nah, ini kelebihan saat ini kemampuan teknologi itu membaca seperti itu. Makanya teman-teman juga wajib mengetahui dan juga kita nampaknya perlu kaji bagaimana efek positif dan juga negatif daripada eh, artificial intelligence ini yang saat ini mungkin 2 tahun terakhir ini gitu ya, 2 tahun bahkan 3 tahun terakhir ini digadang-gadang menggantikan peran teknologi, peran robot dan sebagainya, memudahkan segala sesuatunya dan mobil khusus kita tidak mengetahui ya nanti akan sejauh mana dampak negatifnya ya. Tapi mudah-mudahan positifnya pun bisa kita coba lihat. Nah, ini teknologi dan plagiat ini tidak apa ya, tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Ini sangat berkaitan erat nantinya, sangat-sangat berkaitan erat. Kita sekarang sudah misalkan anak-anak membuat sebuah karya tulis, disebutkan saja karya tulis terkait dengan pembuatan tempe dengan ragi di usia 5 sampai 14 hari. Itu dari aturan kerja, metodenya, bahan, sampai hasil produk, serta kesimpulan itu sudah tertuang. Tinggal di copy paste selesai gitu ya. Nah, tidak ada praktiknya, tidak ada pemahamannya di situ. Hanya sebatas copy paste-nya itu. Nah, ini yang perlu kita hindari ya, hati-hati ya teman-teman terutama Bapak Ibu kepala sekolah dan juga para pendidik ya. Kita jangan sampai kalah beberapa langkah lebih depan daripada anak-anak murid kita nantinya ke depan gitu ya. Saya pikir mereka sudah mengenal itu dari mulut ke mulut gitu ya. Secara apa? Secara apa namanya? Secara sejawat gitu ya. Mereka sudah memahami itu. Dan lagi-lagi terakhir ya tantangan dalam membangun integritas ini partisipasi orang tua yang sangat minim. Ini tantangan. Kalau orang tua tidak seia sekata dengan sekolah, hari ini kita membaca surat Al-Zalzalah dan hafalannya silakan didawamkan di rumah. Ternyata di rumah anak-anak diberi handphone. Anak-anak bebas tugaskan. Tidak ditanya sama sekali sudah selesai urusan. Ketika nanti masuk kepada sekolah, anak tersebut mungkin ada ketimpangan dibanding anak-anak lainnya. Ternyata di rumah mungkin ada apa? Ada ketidaksinkronan dalam hal treatment. Mungkin pembelaan orang tua biar saja Ustadz di sekolah itu sudah lelah, biar di rumah waktunya untuk istirahat. Tidak seperti itu juga gitu ya. Nah, ini mungkin ada orang tua yang hadir di forum ini atau kita sebagai orang tua memiliki anak di rumah, Mbok ya tolong juga di reminder apa tadi, tanyakan juga apa yang tadi diajarkan di sekolah nak gitu ya. Meskipun tidak mentreatmentkan kembali double, tapi minimal reminder sekalipun itu sudah menjadi bentuk perhatian. Itu bentuk perhatian minimalis ya. Tapi kalau mau diduplikasi itu lebih baik menurut saya. Baik. Dan mungkin ini solusi strateginya sama seperti tadi dimensi daripada integritas itu, bagaimana pengembangan program integritas sampai peran kepemimpinan yang kuat, implementasi kebijakan yang jelas, penguatan komunikasi, pendidikan karakter dalam kurikulum, pelatihan guru, jangan lupa implementasi sistem penghargaan, reward punishment, kampanye kesadaran, penguatan teknologi dan etika digital, dan pemantauan serta evaluasi berkelanjutan. Baik, inilah yang bisa saya ceritakan, begitu ya, kurang lebihnya terkait dengan proses daripada membangun integritas dalam pendidikan, yaitu dalam kacamata peran guru serta kepala sekolah.
dalam menciptakan iklim budaya yang tinggi ini. Baik, demikian Ustadz Hidayat yang bisa saya persembahkan. Syukron. Baik, terima kasih Ustadz Agus dan para peserta webinar di malam hari ini. Demikian tadi pemaparan dari narasumber kita, alhamdulillah sudah selesai. Dan kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi sharing. Dan kami di sesi 2 ini akan memberikan kesempatan untuk ketiga orang penanya untuk bisa sharing langsung dengan narasumber kita. Namun sebelum kita memasuki sesi kedua, sesi soal jawab, kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silahkan untuk bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Insya Allah tidak lama ya. Isi dulu absensinya. Lalu selanjutnya bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk memperoleh sertifikat sebagai bukti kesertaan Bapak Ibu mengikuti webinar di malam hari ini, silakan bisa menghubungi nomor admin. Dan kami juga menawarkan kepada Bapak Ibu yang menginginkan untuk bisa menghadirkan narasumber kita ini di sekolah Bapak Ibu semuanya, untuk bisa sharing secara langsung dengan guru-guru, silahkan juga bisa menghubungi nomor admin atau kepada Ustadz Agus langsung. Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang hebat dan luar biasa, untuk sesi tanya jawab kami berikan kesempatan bagi 3 orang penanya. Silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu semuanya yang mau sharing dengan narasumber kita bisa langsung raise hand, terutama bagi Bapak Ibu yang saat ini menjadi kepala sekolah atau menjadi pengelola lembaga pendidikan ataupun Bapak Ibu guru juga demikian. Tentu masalah integritas ini menjadi suatu hal yang memang suatu hal yang harus diperhatikan, tentunya menjadi modal bagi kemajuan lembaga pendidikan kita. Baik, Bapak Ibu, silakan. Dari 144 partisipan yang mau menyampaikan sharingnya kepada narasumber, kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan. Bapak Ibu dari Lampung, silakan. Dari Bekasi atau dari Jakarta. Dari wilayah mana saja, Kang? Teman-teman? Ini seluruh Indonesia, Ustaz. Oh, Jadi subhanallah. lengkap, ya lengkap. Kalau dilihat dari data absensi dan data kita yang kita peroleh, ini insya Allah kami belum lihat itu Papua ya, belum dari Sorong dan Jayapura belum pernah lihat ya. Namun kalau yang lainnya insya Allah ada ya, insya Allah. Siap. Silakan. Silakan Ustaz. Suaranya masih belum muncul. Izin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak siapa dan di mana, silakan. Ya, bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Siap. Ana Irwansyah Faisal Ustaz dari Rimba Bujang Jambi Ustaz. Jambi Ustaz. Subhanallah. Jambi ya. Apa nama sekolahnya Ustaz? Pondok Pesantren Baitul Quran Ustaz. Oh, Ponpes Baitul Quran ya. Iya. Baik. Persisnya di Rimba Bujang Jambi Ustaz. Oh, di Jambi Ustaz ya? Dari Jambi itu masih lumayan jauh Ustaz. Subhanallah. Sudah berapa lama di sana Ustaz? Apa Ustaz? Ana mau nanya Ustaz tentang tadi plagiat Ustaz. Fadal. Siap. Tentang plagiat. Enggak, silakan. Tadi antum sempat mengatakan tadi sebagai guru jangan sampai tertinggal sekian langkah terhadap siswa yang sudah duluan terhadap teknologi AI tadi Ustaz. Betul. Nah, terus tapi jadi dilematisnya begini Ustaz. Iya. Jadinya integritasnya terbalik Ustaz. Jadi siswanya lebih berintegritas dalam keilmuan begitu kan. Nah, tapi yang coba Anda khawatirkan saat sampai saat ini apa namanya? Apakah mutu kedepannya Ustaz ya? Apakah mutu siswa itu secara
secara intelektualnya menurun bagaimana Ustaz? Dengan adanya AI nanti ini Ustaz. Iya. Karena dampaknya berat ya. Dampaknya berat. Dari akhirnya cara berpikir si anak tidak orisinil lagi Ustaz. Sedikit-sedikit buka AI, sedikit-sedikit buka AI kayak gitu ya. Itu Iya. bagaimana Ustaz sikap sebagai guru Ustaz terhadap anak-anak Iya. tersebut Ustaz? Ya. Syukran Ustaz. Baik. Mangga. Siap. Ya, Syukron. ya. Ustadz Irwan Syah Faisal dari Jambi ya, subhanallah. Kang, ini mau ditampung atau gimana? Silahkan langsung dijawab saja. Oh, langsung ya. Langsung ya, masih hangat pertanyaannya. Baik. Memang bicara tentang AI ini ya, artificial intelligence ini kita harus ada beberapa bab mempelajarinya gitu, dalam arti ini cukup penting ya. Urgensi AI ini dalam dunia saat ini gitu ya. Terus juga kita dekatkan ke dalam ranahan pendidikan. Lalu juga kita juga apa namanya benturkan juga dengan kepentingan proses pembelajaran. Lalu kita juga kaji dari dampak positif dan negatifnya gitu ya. Jelas kalau dampak positif ini mempercepat proses ya transfer keilmuan, tapi mungkin dalam hal ini transfer knowledge gitu ya, transfer lagi-lagi tadi yang tadi saya sebutkan Ustadz Irwan Syah Faisal, dalam hal ini AE ini justru gitu ya, saya lihat dan saya analisa ini lebih gitu ya, lebih kepada proses pendekatan membuat eh, segala sesuatu itu menjadi mudah dan simpel. Akhirnya gitu ya, akhirnya kita hanya punten ya, ini kalau ada yang sepakat pro dengan AE ini ya, saat ini hanya menjadi apa ya, nantinya khawatir kita bias dalam proses pembelajarannya nantinya gitu ya. Tapi ke depan proses pembentukan penguatan pendidikan karakter ini saya pikir ini tidak dapat gitu ya. Meskipun dapat tapi minim. Bagaimana peran tanggung jawab gitu ya. Bagaimana peran kepercayaan diri gitu ya. Bagaimana peran kejujuran, kan lagi-lagi kan jelas do and done-nya atau KPI karakter sebuah budaya integritas sekolah itu kan ada jelas gitu ya. Bagaimana kejujuran, kedisiplinan, mudah bergaul, kerja keras, kepribadian gitu, hidup teratur dan sebagainya, ini menjadi sebuah kewajiban, poin kewajiban gitu ya. Tapi gitu ya, dalam hal keilmuan oke, untuk AI ini gitu ya, sangat-sangat oke. Bahkan seperti yang tadi antum sebutkan, jangan-jangan anak-anak kita itu lebih lebih dahulu punten ya, mungkin banyak guru-guru kita gitu ya di pondok ataupun di sekolah belum begitu memahami urgensi dari sebuah AI ini gitu ya. Karena mereka tertinggal informasinya, tapi anak-anak kita lebih lebih jauh, lebih lebih dapat. Tadi kata antum ada antitesis di situ. Akhirnya integritas itu lebih kepada murid tetapi bukan guru. Tetapi dalam hal ini coba tarik kembali kepada faktor suksesnya seseorang. Bukan hanya terkait dengan dari segi keilmuan. Bukan hanya dari segi ranahan keahlian, tapi juga banyak hal nilai karakter budaya yang perlu dikedepankan. Lagi-lagi tadi saya ingatkan kembali, ada poin kejujuran, ada poin kedisiplinan, itu yang mesti diajarkan dan butuh proses Ustaz. Tidak instan gitu ya. Dan ini nampaknya juga perlu diaplikasikan, tidak hanya sebatas materi gitu ya. Jadi nampaknya hal ini yang tidak didapatkan gitu ya, yang tidak didapatkan dalam AI nanti gitu ya. Nah, adapun fungsi poin positif dari sebuah AI itu kayaknya memang kita perlu coba bedah kembali ya. Karena sudah banyak kajian-kajian dampak dari AI ini terhadap proses kehidupan, ini sangat memudahkan segala sesuatunya. Bahkan gitu ya, bisa jadi gitu nantinya ya, kampus-kampus itu tidak lagi berdiri seperti fisiknya, tapi juga secara online itu sudah meminimalisir, sudah mengakomodir dari sisi ranah keilmuan. Karena kalau kita bicara keilmuan, tapi kita bicara attitude,
kita bicara karakter, itulah yang berproses dalam hal ini. Mungkin itu, Kang, dari saya. Syukron, Kang. Baik, terima kasih Ustaz atas tanggapan dan jawabannya atas pertanyaan tadi dari saudara penanya dari Jambi, ya insya Allah. Barakallahu fiik untuk saudara penanya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa partisipasi kembali. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penanya kedua. Silakan bagi penanya kedua untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Dibuka kesempatan untuk dua orang lagi. Silakan. Anak bertanya, Ustaz. Silakan Bapak siapa dan di mana? Silakan Bapak. Padahal, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muslihan. Ustadz Muslihan dari mana, Ustadz? Dari Muara Enim, Sumsel, Palembang. Subhanallah, Palembang ya, Muara Enim, Palembang. Baik, Fadol Ustadz Muslihan. Ya, sekarang Ana lagi diamanahi jadi kepala sekolah. Subhanallah. Unit apa, Ustadz? Baru Kutab anak soleh tingkat SD. Oh, baik. Ya. Jadi ada beberapa kendala yang sangat Ana perhatikan dalam sekolah saya itu tentang masalah guru. Itu yang jadi PR. Yang pertama itu bagaimana kita tuh guru tuh biar dia satu taat dan pemimpin, yang kedua taat dengan peraturan, karena beberapa peraturan yang sudah kita buat terkadang masih banyak sering dilanggar, dan memang ada sebagian memang ada rata-rata satu umuran, dan yang kedua ada yang lebih dari saya. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Baik, ya. Langsung dibahas, Kang ya. Baik, ya, syukron kepada Ustadz Muslihan dari Muara Enim Palembang. Subhanallah, ini jauh-jauh nih partisipan kita ya, Kang. Dari SD Kutab Anak Soleh, beliau saat ini diamanahi oleh lembaga menjadi kepala sekolah katanya. Kepala sekolah. Saya tadi sempat menulis problematika yang Ustadz Muslihan ini dapati gitu ya, dinamika dalam memimpin, yaitu pada umumnya ya, pemimpin itu terkadang agak sulit diikuti kemauannya gitu ya. Jadi tadi poinnya itu tidak taat terhadap pemimpin, banyak guru juga yang masih tidak taat dengan peraturan, dan wabil khusus mungkin ya di Ustadz Muslihan ini ada banyak guru-guru yang usianya lebih daripada beliau gitu ya. Nah, kita coba jawab ya dalam hal ini, proses pendekatan sangat banyak aspeknya sebetulnya. Tadi poin daripada menjadi uswah ini lagi-lagi menurut saya sangat-sangat penting dan butuh proses nampaknya ya. Tidak hanya apa ya, tidak hanya sisi penokohan, tapi juga memang terkadang ketika masih awal kita fase apa ya, saya sendiri pun begitu ya, pernah mengalami banyak dinamika dalam hal kepemimpinan gitu ya. Bagaimana kita mengenal iklim yang ada di unit tersebut, bagaimana kita juga mengenali profiling dari guru per gurunya begitu ya. Itu juga penting gitu ya. Yang disebut sukses apa namanya? Yang disebut sukses mengawal sebuah program itu kan kita juga mengenali sebuah masalah. Yang disebut sukses memimpin sekolah, kita juga mengenali permasalahan sekolah tersebut. Yang disebut sukses memimpin guru, kita juga perlu mengetahui karakter guru tersebut. Jadi salah satu faktor kunci suksesnya Ustadz Muslihan dalam hal ini, antum juga perlu gitu ya, perlu profiling guru-guru dari dari member dari anggota ya, atau dari unit di yang antum pimpin ini. Misal ada 30 orang, 30 orangnya perlulah antum coba kenal karakteristiknya satu persatu gitu ya. Ada yang mungkin pendekatannya dari segi kedaerahan, ada yang pendekatannya dari segi pembelajaran, ada yang pendekatannya mungkin dari segi usia gitu ya, kemapanan usia dan sebagainya. Kan dari situlah baru kita bisa memasuki ya komunitas-komunitas tersebut. Karena memang saya pikir seninya dalam memimpin begitu, Sat.
seninya dalam memimpin bukan hanya mengolah ketegasan, tapi mengolah kata, mengolah sikap ya. Dan itu juga perlu Ustadz, perlu apa namanya antum coba gitu ya. Profiling itu sangat penting. Pendekatan perlahan juga itu juga dibutuhkan begitu ya. Sampai pada waktunya buat target Ustadz, buat target. Selama 3 bulan, 1 bulan pertama, 1 bulan pertama saya akan profiling tim saya di sekolah baik dari Tendik maupun tenaga kependidikan. Maaf 1 bulan pertama. 1 bulan berikutnya antum akan ada mengadakan program dari ragam guru tersebut gitu ya. Ya pendekatan-pendekatan secara informal itu sangat-sangat penting menurut saya. Sangat-sangat penting. Bukan hanya dalam segi formal di kondisi sekolah, tapi juga segi-segi informal. Contoh ketika ada guru-guru yang sakit, silahkan ditengok. Ada yang terkena musibah, silahkan ditengok gitu ya. Ada yang mungkin nikah, silahkan di apa di apa namanya didatangi gitu ya. Munculkan empati, buktikan bahwa kita memang berempati kepada tim kita gitu ya. Buktikan juga bahwa kita juga perhatian berlebih kepada tim di sekolah. Saya pikir magnet itu akan berbalik nantinya kepada antum, Ustaz. Jadi sebelum kita menciptakan sebuah yang namanya integritas, kita juga perlu menciptakan sebuah loyalitas di situ gitu ya. Nah, poin loyalitasnya itu memang seni seni memimpin itu gitu, Sat. Dengan sendirinya nanti dia akan yang tadinya ibaratkan berjauhan kepada kita nanti akan proses lama-lama mendekat. Ada ketidakenakan ketika misalkan dalam menerapkan sebuah peraturan. Kalau hati mereka sudah kita dapatkan, saya pikir ya secara humanistik ya, pendekatan secara humanistik itu yakin ketika kita misalkan Ustadz saja mulai bulan depan saya kasih kesempatan bulan ini masih saya tolerir untuk yang datang lebih dari jam 7 mungkin saya tidak kenai sanksi. Tapi kalau lebih dari jam 7 mulai bulan depan dengan segala konsekuensinya saya akan menerapkan ini. Misal apa namanya ada pemotongan tunjangan misal kayak gitu. Atau misal penundaan gaji gitu ya. Atau misal tidak mendapatkan sarapan, misal seperti itu. Atau misal tidak mendapatkan bonus tahunan gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada sebuah reward. Nah, lagi misalkan yang masuk lebih awal mungkin kita akan lihat masuk lebih pagi, saya akan berikan bonus misalkan emas mulia gitu ya 5 gram gitu ya kan 0,5 gram atau 1 gram dan sebagainya misalkan mendapatkan khusus hari Senin yang tidak terlambat mendapatkan makan nasi uduk misal kayak gitu dan sebagainya jadi ada variatif-variatif program yang bisa antum dekatkan guna apa guna memantik interesting daripada si guru-guru ya untuk ayo sama-sama kita ikuti aturan main dari sekolah. Saya pikir ya, nah edukasi yang tak kalah penting akhirnya adalah di edukasi. Apa yang sudah dibuat oleh lembaga, apa yang sudah dibuat oleh sekolah, apa yang sudah dibuat oleh yayasan, do and done-nya itu pasti demi kemaslahatan gitu ya. Aturan mainnya itu jelas gitu ya. Nah, itu edukasi seperti itu harus sering kali diucapkan. Contohnya, tip dan triknya itu dalam rapat evaluasi misalkan pekanan gitu di setiap hari tertentu. Antum 5-10 menit silakan mukodima. Bahwasanya peraturan-peraturan ini guna itu seperti ini. Jadi ada edukasi sebab akibat, ada edukasi pemahaman sehingga saya pikir perlahan mereka akan mengetahui dengan jelas gitu, Ustaz. Nah, itu yang tahapan akhirnya. Saya pikir kalau sudah seperti itu antum menjalankan resepnya, lintas usia di bawah usia kita, di atas usia kita itu tidak lagi menghakimi usia, tapi lagi-lagi memahamkan sebuah perilaku berorganisasi gitu. Nah, nanti kurang lebihnya seperti itu. Demikian mungkin Ustaz. Syukron, Kang. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Ya, waalaikum Ustaz Muslim. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan saran serta masukannya tentunya buat penanya tadi dan kita berikan kesempatan untuk penanya terakhir yang sudah angkat tangan kepada Ustadz Muhammad Khairul Huda. Silakan. Fadal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fadol, Ustadz. Ya, teman saya Khairul Huda dari SD Islam Aluswah Trenggalek, Jawa Timur, Ustaz. Subhanallah. Dari Trenggalek, Jawa Timur ya. Tadi kita Ya, wilayah Sumatera, sekarang Jawa Timur nih, Ustadz. Fadol, Fadol, Ustadz. ya. Pertanyaannya simpel aja, Ustaz. Kebetulan kami diamanai untuk mengelola lembaga yang baru. Bagaimana kita membangun integritas ketika dihadapkan dengan siswa atau wali yang itu bagian dari kerabat kita, Ustaz, yang di setiap hari kita berinteraksi dengan mereka di luar sekolah, kemudian di sekolah pun kadang kita interaksinya itu terbawa dengan interaksi yang sama dengan di luar sekolah, Ustaz. Mungkin Ustaz pertanyaannya, jazakallahu khairan. Ya. Nah, ini tantangan terbesar kita ya, pengelola lembaga yang qadarullahnya para peserta didiknya itu orang-orang seputaran kita gitu ya. Bisa jadi anak-anak kita, bisa jadi tetangga kita, saudara kita, anak-anak guru gitu ya. Dan sebagainya yang mungkin di balik layar mereka memahami ya kehidupan sehari-hari kita sehingga ketika kita menerapkan sebuah integritas, budaya integritas itu akhirnya terbelenggu dengan nuansa-nuansa informal gitu ya. Nuansa-nuansa informal. Ya, memang ini tidak sedikit banyak dialami gitu Ustaz iya, terima kasih kepada Ustadz Khairul Huda ya dari Trenggalek ya di Jawa Timur. Memang saya lanjutkan ya. Ini tidak hanya dialami oleh satu dua pondok yang menerapkan ini, satu dua lembaga pendidikan yang menerapkan ini, tapi ini dialami oleh semua. Ketika ada stakeholder, ada partisipannya itu, yaitu memang bagian daripada keluarga kita gitu. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, istilahnya gitu ya. Ketika di sekolah itu jelas, makanya tadi ya, eh, poin-poin daripada prinsip-prinsip integritas ada yang namanya berlaku adil begitu Ustaz. Dari guru pun tadi sama, memberikan asesmen yang sama. Ketika guru tersebut memberikan penilaian yang qadarullahnya ada anaknya di dalam kelas. Saya pikir itu harus prinsip prinsip penerapan integritas itu harus junjung tinggi. Jadi maka dari itu jelas tidak tebang pilih itu kuncinya, tidak tebang pilih meskipun tidak misalkan akhirnya hasilnya itu tidak semaksimal seperti anak-anak didik lainnya. Tapi tetap dalam hal ini kita sudah menerapkan menerapkan proses daripada prinsip memahamkan budaya integritas sekolahnya ini sudah satu untuk semua. Itu ya. Bersikap adil untuk semua juga. Itu. Dan juga mungkin ya salah satunya juga ada ewu pakai wuhnya itu tolong ya perlahan ya. Saya pikir perlahan diasah gitu ya, diasah sampai pada waktunya ketika misalkan kamu saat di sekolah tolong pandang Abi sebagai pengajar. Tapi jangan posisikan Abi sebagai orang tua kamu saat di sekolah sehingga apa? Nanti ada rasa ewu pakai wuh antara anak dan orang tua. Itu Zat. Misal anak ini mendapatkan nilainya di bawah KKM. Yang lain ternyata bagus-bagus. Akhirnya karena ini anak kita tidak kita remedial. Nah, hal-hal inilah yang jangan kita lakukan hal seperti ini. Tolong perlakuan adil untuk semua gitu ya. Karena ketika kita lakukan hal ini ibaratkan karena pakai kita kedepankan, saya yakin apa namanya penerapan budaya integritas di sekolah tersebut ini akan berjalan dengan lambat saat karena ada faktor. Nah, tadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya terlambatnya membentuk budaya iklim integritas itu. Salah satunya mungkin ya, salah satunya tadi tuh ya budaya, ya partisipasi orang tua. Nah, ini perlakuan adil juga terhadap sesama kita kesampingkan, kita kesampingkan. Nah, ini perlu ya, ini penting. Jangan sampai juga akhirnya kita kesampingkan. Meskipun lagi-lagi ya, meskipun hasilnya mungkin ya, wallahu alam tidak sebaik seperti anak-anak umum pada lainnya. Tapi mungkin kalau anak kita nanti sudah terbentuk polanya,
akhirnya dia juga akan berjalan dengan sendirinya bahwa kita harus profesional, bahwa abi kita saat di sekolah itu sebagai guru, tapi saat di rumah sebagai abi. Dan antum pun harus menanamkan poin itu gitu, Zat. Nah, posisikan abi saat di sekolah itu sebagai guru gitu ya, ataupun sebagai kepala sekolah kamu. Tapi saat di rumah silahkan, ini sebagai abi kamu. Sehingga ketika ada hal-hal nanti antum mungkin ada kelas berkelahi, antum ada pelajaran yang kesulitan dan sebagainya, tolong bersikap seperti anak-anak pada lainnya. Dan saya pikir nanti anak kita pun gitu ya akan juga memandang seperti memposisikan seperti anak-anak pada lainnya gitu ya. Nah, ini yang perlu diasah mungkin satu ya, perlu diasah dalam membentuk budaya integritas ini. Terlepas kita tidak tebang pilih itu bagian keluarga kita ataupun itu orang lain gitu ya. Mungkin demikian Ustadz Hidayat. Fadol. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, Ya, sangat jelas. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga terima kasih untuk penanya. Dan dengan berakhirnya jawaban dari narasumber atas pertanyaan dari penanya ketiga tadi menandakan bahwa kita sudah saatnya untuk berpisah karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.37. Ini saking serunya kita diskusi pada malam hari ini sehingga alhamdulillah kita sudah beberapa waktu ya. Alhamdulillah, namun demikian semoga apa yang sudah disampaikan tadi menjadi tambahan ilmu tentunya bagi kita semuanya dan bisa kita ambil hikmah serta faedahnya apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ustaz Agus atau narasumber untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan Ustaz. Baik, syukron Ustadz Hidayat. Penutup ya, 1 menit terakhir mungkin. Saya mengutip lagi pernyataan Mas Menteri tadi bahwasanya faktor kunci sukses seseorang ternyata 100 poin pertama yaitu apa peringkat 100 pertama itu ternyata bukan hanya dari segi kemampuan gitu ya dalam hal IQ, dalam hal lulusan sekolah favorit, prestasi, IPK dan sebagainya. Tetapi ingat teman-teman gitu ya, ustadz saja semua. Ternyata pembentukan karakter yaitu apa? Penguatan pendidikan karakter adalah poros utama pendidikan yang membentuk kunci keberhasilan seseorang. Makanya dalam hal ini integritas itu berdiri di situ. Bagaimana anak-anak dihadapkan dengan apa? Dengan pola hidup jujur, disiplin gitu ya. Itu justru malah mengasah asih asuh mereka nanti saat besar gitu ya. Saat besarnya nanti dan mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Saya pikir di forum inilah gitu ya, kita berdiskusi dan memahamkan sama-sama persepsi begitu ya bahwasanya memang coba ketika di lembaga-lembaga kita yang memang sudah membentuk sebuah visi sekolah yang lebih mengedepankan kepada intelektualitas dan sebagainya, tolong diimbangi juga gitu ya dengan dalam hal pembentukan karakter masing-masing daripada peserta didik yang dijiwai oleh banyak hal. Nah, itulah nampaknya pentingnya lembaga pendidikan. Jadi ada balancing daripada emosional intelijen gitu ya, emosional control, ada intelijensia, ya, lalu juga ada spiritual. Nah, 3 kuadran ini yang saya pikir menjadi pembentuk kunci suksesnya kehidupan seseorang nantinya. Saya bukan peramal, tetapi minimal begitu ya. Secara saintifik hal ini sangat-sangat berkaitan erat gitu ya. Nah, sekali lagi kita bicara terkait dengan integritas, mudah-mudahan sekolah yang kita emban saat ini sudah mengawali ya proses integrasi itu baik dari unsur-unsur kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan dan lain-lain yang tak kalah penting sebetulnya. Demikian mungkin Kang. Terima kasih atas segala perhatian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya dari awal Mohon mangga sampai Kang. kesimpulan tadi. Dan juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta webinar di malam hari ini. Insyaallah Bapak Ibu guru yang luar biasa di malam hari yang sudah larut, apalagi mungkin di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ini sudah
menunjukkan waktu pukul 22.40 dan 23 ya. 23.40, Masya Allah masih semangat. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu semuanya berintegritas tentunya terhadap tugasnya sebagai seorang pendidik, ya, Masya Allah. Dan kami mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silahkan diisi terlebih dahulu presensinya sebelum kami tutup untuk Zoom-nya. Lalu bagi Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat, silahkan untuk bisa menghubungi nomor admin. Dan bagi Bapak Ibu para pengelola lembaga pendidikan yang menginginkan untuk bisa diskusi langsung dengan Ustaz Agus Haryono, bisa menghubungi nomor admin juga. Insya Allah beliau siap untuk bisa diskusi secara langsung dengan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu semuanya, saya sebagai pembawa acara menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ya, barakallahu fiik.